Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis sanad. Kiranya kajian apa yang akan kita bahas? Kajian yang akan kita bahas adalah bagaimana prinsip-prinsip ilmiah dalam sebuah penelitian sanad dan matan. Prinsip ilmiah dalam sebuah penelitian sanad dan matan itu terdiri dari bagaimana hadis itu diriwayatkan dan bagaimana periwayatan hadis itu dikritisi. Tentunya kita sudah mengetahui definisi hadis itu sendiri. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Informasi-informasi hadis ini tidak hanya sebatas mengenai hukum-hukum dalam Islam, melainkan juga informasi mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Biasanya, informasi mengenai Nabi Muhammad SAW ini disampaikan oleh para perawi. Lantas, bagaimana hadis itu diriwayatkan? Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, hadis tidak dapat lagi dikonfirmasi langsung kepada beliau. Hadis pada saat itu menjadi sebuah informasi yang disebarluaskan melalui lisan maupun tulisan. Penyebarluasan melalui lisan dan tulisan ini saling bersinergi. Keduanya saling melengkapi, di mana mengingat pada masa itu penulisan bahasa Arab masih sangatlah sederhana, sehingga masih membutuhkan penjelasan atau pelafalan melalui lisan agar maksud hadis yang disebutkan atau diriwayatkan itu tersampaikan dengan jelas. Nah, atas kolaborasi keduanya ini, maka perawi pada masa itu menduduki posisi yang terpenting atau posisi paling penting pada sebuah periwayatan hadis. Jadi, terdapat 3 poin utama bagaimana hadis itu diriwayatkan. Yang pertama, awal mula penggunaan sanad oleh para perawi. Awal mula sanad digunakan atau disematkan oleh para perawi telah berlangsung sejak masa sahabat. Bila sahabat ingin menyampaikan cerita yang sudah didengar atau dilihatnya kepada orang lain, para sahabat biasanya akan berkata, "Ra'aituhu yaf'alu kadza." Saya melihat Rasulullah melakukan yang demikian. Atau, "Ra'aituhu yuqiru kadza." Saya melihat Rasulullah SAW menetapkan yang demikian. Perlu kita ketahui juga bahwasanya tidak semua sahabat itu mendengar ataupun melihat Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis. Terkadang, sebagian dari sahabat hadir atau sedang bersama Rasulullah SAW dan sebagian yang lainnya tidak. Nah, para sahabat yang hadir ini akan menceritakan atau meriwayatkan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang tidak hadir lainnya. Misalnya, sebagai contoh, ketika Ali bin Abi Thalib menerima hadis dari Abu Bakar, yakni ditunjukkan dengan perkataan hadatsani Abu Bakar. Kata hadatsani bermakna telah menceritakan kepadaku. Hal penting lainnya yang perlu kita ketahui adalah meskipun pada masa ini telah dilakukannya penyebutan sanad, akan tetapi hal tersebut tidak dituntut atau diwajibkan untuk dilakukan terus-menerus. Sebab pada masa ini kepercayaan sosialnya begitu tinggi, di mana sahabat satu dengan yang lainnya saling mempercayai. Yang kedua adalah tahap ketika para perawi ini dituntut untuk menyertakan sanad. Nah, dilatar belakangi oleh adanya sebuah kekacauan dalam bentuk fitnah, sehingga bentuk penyertaan sanad ini menjadi sebuah kehati-hatian para ulama dalam menerima sebuah hadis. Selain itu, selalu ditanyakan sumber sanad atau informan hadis yang diriwayatkan seseorang. Bentuk kehati-hatian ini semakin menjadi ketika adanya usaha pemalsuan hadis yang dilakukan pada peristiwa Al-Mukhtar, di mana Al-Mukhtar ini berusaha untuk memberontak kepada kekhalifahan Umayyah guna menuntut kematian Al-Husain di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Yang ketiga adalah tahap konsistensitas para perawi dalam menyebutkan sanad. Dilatar belakangi karena kedudukan sanad itu sendiri yang semakin penting. Kemudian kebiasaan menanyakan sanad atau informan di kalangan para ulama hadis ini menjadi sebuah habit tersendiri pada diri mereka untuk menyusun atau mengikut sertakan hadis secara tersusun, sempurna, tanpa orang lain meminta. Jadi, kita telah mengetahui bagaimana hadis itu diriwayatkan.
Selanjutnya, kita akan mengulas sedikit lebihnya mengenai bagaimana sih periwayatan hadis itu dikritisi. Dalam mengkritisi sebuah riwayat hadis, para ahli hadis menggunakan 3 metode ilmiah. Di antaranya, pertama, metode nalar logis. Metode ini adalah bentuk upaya kehati-hatian para ahli hadis agar tidak terjadi kekeliruan dalam sebuah periwayatan hadis. Nah, dalam metode ini ada 3 kriteria yang dijadikan standarisasi dalam menilai sebuah informasi hadis. Yang pertama, al-riwayah. Al-riwayah ini merupakan kritik atas proses memperoleh informasi hadis yang akurat. Seperti bagaimana informasi hadis itu didapatkan, apakah secara langsung atau melalui perantara. Kemudian kapan, di mana, serta bagaimana informasi tersebut diinformasikan kembali kepada yang lainnya. Sementara pada proses al-riwayah ini, ada beberapa hal yang perlu ditinjau seperti informan dengan informan sebelumnya sezamankah atau tidak. Kemudian adanya bukti pertemuan antara informan dengan informan sebelumnya. Dan yang terakhir, penerimaan langsung proses periwayatan hadis dengan informan sebelumnya. Yang kedua, al-ruwah. Al-ruwah ini merupakan proses kritisasi terhadap kualitas seorang informan atau perawi hadis. Proses ini berorientasi untuk menjaga kualitas hadis Rasulullah SAW dari komponen-komponen asing. Selain itu, kritik informan berfungsi sebagai penetapan mana periwayatan yang benar atau sahih, periwayatan yang salah atau al-khata, yakni periwayatan yang tidak sesuai kenyataan namun tidak disengaja oleh yang menyampaikan, periwayatan yang jujur, as-siddiq, dan periwayatan yang bohong, al-kizib, yakni periwayatan yang tidak sesuai kenyataan dan disengaja oleh yang menyampaikan. Maka, oleh para ulama hadis, seorang periwayat diisyaratkan harus memiliki integritas atau konsistensi karakter dan bermoral, serta harus akurat hafalannya atau dabit. Dan yang terakhir ada al-marwiyah. Al-marwiyah ini merupakan proses kritik redaksi dan isi matan hadis. Pada proses ini, para ahli hadis menggunakan 4 tahapan, yaitu pertama, jami'an riwayah adalah dengan menghimpun seluruh matan yang redaksinya berbeda, akan tetapi maknanya hampir sama, lengkap beserta jalur sanadnya. Kedua, analisis bentuk redaksi matan, serta pengaruh perbedaan bentuk susunan matan terhadap perbedaan makna. Maksudnya, apakah bentuk susunan matan yang berbeda antara hadis satu dengan yang lainnya akan menimbulkan makna ataukah tidak. Ketiga, menganalisa jaringan sanad, bertujuan untuk mengetahui dan menetapkan siapa saja yang ikut andil atas munculnya matan beragam versi. Keempat, memperhatikan korinah-korinah yang ada untuk menentukan mana periwayatan yang benar dan mana periwayatan yang salah. Selanjutnya adalah metode induksi. Metode induksi merupakan proses mengumpulkan data-data terkait hadis yang akan diteliti. Kemudian data tersebut akan diamati, direkonstruksi, dan berakhir disimbolkan. Ada 2 jenis metode induksi yang digunakan. Metode induksi yang pertama ada al-istiqra' an-naqis, mengamati sampel untuk mengambil kesimpulan dan kemudian menyamaratakan atau mengeneralisir terhadap kasus lain yang serupa. Kedua, al-istiqra' al-tam, mengamati keseluruhan untuk kemudian diambil kesimpulan. Kebanyakan para ahli hadis menerapkan metode induksi al-istiqra' at-tam. Metode terakhir yang digunakan dalam kritik periwayatan sebuah hadis adalah metode komparasi. Metode komparasi ini merupakan metode dengan membandingkan 2 kesimpulan ataupun lebih dari proses induksi. 4 hal yang perlu diperhatikan pada metode ini adalah: pertama, membandingkan jenis redaksi matan hadis guna mengetahui terjadinya kesalahan periwayatan. Kedua, membandingkan periwayatan antar perawi lain yang masyhur kesikahannya guna mengetahui tingkat ketepatan atau keakuratan periwayatan. Ketiga, membandingkan periwayatan seorang perawi dengan periwayatan dirinya sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas perawi. Keempat, membandingkan satu hadis dengan hadis lain untuk memperoleh makna yang lebih jelas dan menyeluruh. Intisari dari pelajaran ini adalah bahwasanya dalam melakukan penelitian sanad dan matan hadis tidaklah mudah, melainkan membutuhkan tahapan dan waktu yang cukup panjang. Seperti bagaimana sih
hadis itu diriwayatkan, kita harus meneliti terlebih dahulu, kemudian bagaimana periwayatan hadis tersebut dikritisi. Selain itu, proses kritisasi periwayatan sebuah hadis sangatlah kompleks. Banyak metode-metode yang digunakan di dalamnya. Tentunya hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasanah hadis yang baik dan benar secara kualitasnya. Terakhir, intisari yang dapat kita petik pada pelajaran kali ini adalah bahwasanya para perawi menduduki posisi yang sangat penting, di mana mereka menjadi identitas tersendiri dalam keakuratan sebuah informasi hadis. Mereka pun membantu kita untuk memahami redaksi hadis. Selain itu, dengan adanya para perawi ini atau analisis sanad ini menjadikan kita lebih dekat dan lebih tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW selaku narasumber atau sumber utama dalam sebuah hadis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita telah selesai mengulas sedikit lebihnya mengenai prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian sanad dan matan. Semoga hal-hal yang telah kita ketahui bersama dapat menjadi sebuah manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.